lagi di channel saya, dan hari ini kita punya video yang istimewa, video yang berbeda dari video-video biasanya, karena di malam ini kita akan mendengarkan apa kata teman-teman kita, tenaga-tenaga medis yang sudah divaksin terlebih dahulu. Jadi kita mau mendengarkan nih, kita mau sedikit dengarlah kesaksian atau sharing dari teman-teman yang sudah divaksin. Kenapa mereka mau divaksin? Apa sih yang mereka rasakan setelah divaksin, efek sampingnya apa, dan kira-kira mereka punya pesan-pesan apa buat teman-teman yang belum divaksin yang nanti akan mendapatnya, ya. Ya, seperti kita tahu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi itu prinsip saya. Ya, vaksin sendiri itu tidak mengobati COVID, tapi mencegah kita dari penyakit ini, dan juga tidak pada saat kita terkena tidak diperparah atau tidak sampai parah atau dalam gejala berat maupun kritis. Saya memilih untuk vaksin karena saya merasa vaksin penting untuk saya, karena ini vaksin juga untuk perlindungan buat saya dan keluarga saya. Saya memutuskan untuk mau divaksin karena menurut saya vaksin ini merupakan langkah pencegahan untuk COVID-19. Bukan untuk pengobatan sebenarnya, jadi untuk pencegahan. Jadi setelah sudah divaksin, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Itu menurut saya. Ya, karena menurut saya vaksin itu adalah metode yang paling tepat untuk mencegah penyakit. Satu, karena kita lihat sekarang seperti penyakit polio dan penyakit campak itu tidak ada karena ada vaksinnya. Saya bersedia divaksin karena saya yakin vaksin adalah metode yang tepat untuk pemutusan mata rantai penyakit. Karena vaksin itu merupakan senjata terkuat yang kita punya saat ini selain melakukan pencegahan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi untuk apa saya menolak vaksin? Kemudian kalau vaksin itu sendiri umpamanya seperti kalau dalam perang, informasi musuh yang tentara-tentara kita dapat. Jadi kalau musuhnya datang, tentara kita itu tahu bagaimana cara untuk memenangkan perang tersebut. Nah, itu juga yang terjadi pada saat kita divaksin. Jadi saat disuntikan, antibodi kita akan mengenal virus yang sudah dimatikan tersebut, sehingga pada saat virus itu masuk atau kita kena virus COVID-19, antibodi kita bisa cepat dengan merespon, dan gejala-gejala yang ditimbulkan itu tidak seberat sebelum kita tidak divaksin. Jadi itu alasan saya mau divaksin COVID-19. Tidak ada efek samping sama sekali. Yang seperti yang dikatakan orang-orang tentang efek sampingnya, seperti berita-berita yang tersebar di luar yang kurang jelas, itu sebenarnya tidak benar. Karena kami sendiri yang sudah disuntik tidak ada efek samping yang kami rasakan. Jadi saat di tempat fasilitas kesehatan, sebelum kita vaksin harus ada etiket dulu, kemudian kita didaftarkan, screening, kemudian divaksin di sebelah kiri, lengan sebelah kiri. Setelahnya yang saya rasakan agak kurang nyaman, saya punya badan, tapi hanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Demam tidak ada, menggigil tidak ada, agak sedikit pusing, tapi hanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Karena setelah vaksin itu mereka masih tinjau kita dulu selama 30 menit. Kalau tidak ada kejadian ikutan pasca vaksin tersebut, maka kita sudah bisa mengambil sertifikat vaksin COVID-19. Rasanya ngantuk. Satu itu saya merasa ngantuk, kemudian sedikit nyeri di bagian lengan yang divaksin, setelah itu tidak. Berlangsung nyerinya 1-2 jam, setelah itu tidak ada rasa apa-apa lagi. Nafsu makan saya meningkat, tubuh saya juga rasa fit, bangun pagi lebih segar, bugar, tidak seperti sebelumnya. Efek samping tidak ada, paling dia cuma kram setelah divaksin. Setelah itu sudah dia hilang, tidak ada keluhan apa-apa. Yang saya rasa itu mengantuk, terus tiba-tiba lapar, dan juga di rumah tuh biasa kadang sakit di tempat suntik, tapi tidak terlalu sakit, cuman ngilu-ngilu.
bagi yang sehat harus tetap untuk memilih divaksin karena ini penting untuk kesehatan diri, kesehatan keluarga, sekaligus mencegah penularan COVID-19. Jangan percaya dengan berita di luar, ikuti saja program pemerintah, apa yang sudah pemerintah berikan, kita sebagai masyarakat cukup ikuti karena itu yang diberikan pemerintah otomatis berguna untuk kita. Ya masyarakat satu jangan takut karena vaksin ini sudah pasti dijamin oleh pemerintah dengan standar keamanan yang baik dan juga standar uji klinis yang sangat-sangat terjaga. Jadi menurut saya, ayo ke puskesmas untuk vaksin COVID. Pesan-pesan untuk masyarakat non-nakes, kalau pada saatnya nanti sudah diperbolehkan vaksin untuk teman-teman masyarakat non-nakes, jangan ragu untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sebenarnya tidak ada kerugian apapun kita divaksin, malahan akan meningkatkan imunitas kita terhadap virus tersebut. Jadi jangan ragu untuk vaksin COVID-19. Untuk teman-teman nakes yang sudah divaksin, ingat kalau vaksin itu bukan membuat tubuh kita kebal 100% terhadap virus COVID-19. Namun, jadi kita harus tetap melakukan 3M. Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Yang terakhir, semoga dengan makin banyaknya penerima vaksin COVID-19, maka makin cepat pula terselesaikan pandemi COVID-19 ini. Ya, seperti kita tahu, kasih inilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti kita harus mengasihi diri sendiri sebelum kita mengasihi sama orang lain. Jadi kita harus proteksi kita dulu dengan melakukan vaksinisasi agar vaksin itu bekerja dalam tubuh kita, melindungi kita dari penyakit COVID. Tidak perlu takut, itu aman dan halal, sudah teruji.